Lebih berharga, sungguh yang ragu dan takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Hatiku percaya, hatiku melihat jalanku, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap pegang janjimu. Pengharapanku hanya dalam saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalanku, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya katakan bersama, hatiku hari ini Tuhan berbicara kepadamu dan saya. Mungkin engkau boleh berkata dan saya, apakah Tuhan tidak terlihat lagi olehmu? Apakah Tuhan jauh daripadamu sehingga dia tidak melihat dan mendengarmu? Tuhan berkata dan mengajak hari ini juga, saat ini juga. Bukankah dia berkata, datanglah kepadaku hai kamu semua yang letih dan lesu dan berbeban berat. Amin. Agar engkau diberi kelegaan, kemampuan. Amin, Yesus. Dan dialah yang menyembuhkanmu. Amin. Dialah mengubah keadaan. Amin. Amin. Dialah menepati janjinya untukmu dan saya. Amin. Sebab Tuhan itu ya dan amin. Amin. Apakah kau percaya? Amin. Ada kau percaya? Amin. Hatiku percaya. Amin, Yesus. Hatiku percaya. Amin, Yesus. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Ada kau percaya? Katakan aku percaya. Hatiku percaya.
Tariklah kami kepada kehendak-Mu. Nyatakanlah maksud dan tujuan-Mu kepada kami. Haleluya. Kiralah bersyukur, Bapa, pegang Tanganku, Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu, Bapa, ku mengasihimu. Bapa, pegang tanganku. Amin. Amin Yesus. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu, Bapa, ku mengasihi. Hadiratmu, hadiratmu, membawa kesembuhan bagiku. Membawa perubahan bagiku. Membawa kelegaan, membawa kelegaan. Terima kasih Tuhan, legakanlah hati kami Amin. agar kami tidak bimbang, ragu dan takut. Amin Yesus. Sebab di tangan-Mu semua boleh berubah dan tangan Tuhan sanggup mengubah segala Amin sesuatu. Yesus. Sebab kami semua adalah ciptaan-Mu Tuhan. Yes, benar. Kami percayakan bahwa Tuhanlah yang senantiasa. Ya, benar. Tangan kami bersama tangan-Mu. Amin. Pakailah tangan kami Amin. dalam nama Tuhan Yesus. Siapkan hatimu untuk mendengar. Siapkan hatimu untuk mendengar. Siapkan hatimu untuk mendengar. Haleluya. 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 Ku siapkan Hatiku Tuhan, dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan, Dengarkanlah. dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Tiada berubah dan tidak pernah, tapi Dia mengubahkan. Tolong, penolong. Siapkanlah hati. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap. Hatiku telah siap. Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami telah Amin. siap. Berbicaralah, kami akan mendengar-Mu Amin, Yesus. dan kami melakukannya. Haleluya.
Sama-sama katakan Amin. amin. Kamu datang kepada orang, mungkin masalahmu akan bertambah dari sebelumnya. Karena tidak satu pun manusia sanggup menolong manusia. Kalaupun ada, terbatas. Keterbatasan itulah membuat engkau menjadi sakit dan marah. Dan itulah membuatmu kecewa dan rapuh. Tapi hari ini, saya pikir kalau kamu datang kepada orang yang tepat, kamu tidak akan kecewa. Tapi jikalau kamu datang kepada orang yang salah, kamu akan kecewa. Siapakah orang yang kita maksud? Ialah Raja di atas segala raja. Amin. Ialah Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Sebab dia tidak pernah mengecewakanmu, tapi engkau dan sayalah mengecewakan dia. Tetapi sekalipun kau kecewakan dia, dia tetap rela berkorban untuk menyelamatkanmu. Haleluya. Lihat kiri kanan, semua manusia ini mengecewakan. Apalagi yang tidak hadir hari ini, mengecewakan juga. Tetapi sekali lagi Tuhan berkata, aku akan menunggu. Amin. Ada haleluya. Kita lihat apa yang kita lakukan hari ini untuk mengatasi semua ini. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 8, saudaraku. Saya telah bertanya tadi, apakah menurutmu Tuhan itu jauh? Apakah Tuhan itu enggak ada? Saya pikir, kalau kamu melakukan bagianmu, Tuhan juga melakukan bagiannya. Saya percaya sekali. Maka hari ini juga kita akan baca firman Tuhan. Haleluya. 2:3 ya. Mendekatlah kepada Allah dan Ia mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang berdua hati. dan sucikanlah hatimu. Jangan selalu berprasangka buruk dan jelek. Jangan selalu hatimu melihat orang itu jelek. Jangan hatimu hanya mampu menyalahkan orang itu saja. Tetapi bersihkanlah hatimu. Bersihkan dari hal-hal seperti itu. Haleluya. Biar ada tempat Tuhan tinggal di sana. Biar saudara mengerti dan saya. Kita lihat dari poin pertama. Kita lihat poin pertama ayat 1. Kita baca bersama dengan pelan. 2-3 ya. Dan hadapannya sengketa dan pertengkaran di antara kamu, Bukankah datang dari hawa nafsumu? yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Kenapa sih kamu kalau nggak ngomong nggak puas rasanya? Kenapa harus nyubit dulu baru puas perasaanmu? Kenapa kamu harus lihat dulu dia hancur baru kau puas? Adakah Tuhan seperti itu? Kalau ada, itu pasti bukan Tuhan Yesus yang mengasihimu. Yudas saja sudah mengkhianati, masih diingatkan. Bukan Tuhan tidak tahu Yudas mau menjual dia. Bahkan dia berkata, Yudas, setan telah mengintip. Betul? Melalui hamba Tuhan juga, kami berbicara kepadamu, awas kamu akan jatuh. Berhenti, jangan teruskan, tapi kau terus berjalan. Itu peringatan yang Tuhan beri. Tuhan itu cuma dua. Ada peringatannya, ada hukumnya. Yang diperingati melaksanakan, diberkati. Yang diperingati melawan akan dihukum. Selesai. Kita lihat di sini. Dari mana letaknya pertengkaran? Nafsumu ingin ngomong, gua gak salah kok. Nah ini. Harusnya. Inilah pelajaran yang ku coba bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Mencoba menerima kenyataan itu dan itu nyata. Maka tadi pagi saya sampaikan kepadamu semua pelayan Tuhan. Masih ada pelayan Tuhan pengen dihargai. Pengen disanjung. Dari mana ceritanya? Ketika kamu menyatakan yang benar, maka orang itu akan menjadi musuhmu. Jelas-jelas hidup. Pergilah kamu kepada orang lagi mabok. Bilang ini dosa. Diapain kamunya?
Disiram kamu pakai minuman itu. Lalu kamu akan marah. Apa bedamu dengan dia? Belum teruji hidupmu. Seperti Yesus teruji. Dia tidak bicara sepatah kata pun. Karena dia tahu salib itu jalan yang harus dilalui. Tapi di balik kematian ada kehidupan. Dia tahu. Ada amin? Maka saya katakan penderitaan yang kau alami sekarang ini gak seberapa. Tapi nanti lihat 5 tahun ke depan kamu nanti akan hanya melihat kenapa gembala diberkati aku tidak. Bukan berkat mas perak di rumah keluarga, tapi sampai tua pun aku bisa menikmati hidup ini. Amin. Saya kali lagi nikmat hidup ini. Ada haleluya. Ini yang harusnya sampai masa tuamu aku Yesus tetap dia. Dan sampai putih rambutmu aku menggendong kau. Kenyataannya sekarang belum putih rambutmu udah digendong-gendong. Lalu mereka sudah ngemangan nama au, sito guon nama au. Coba, apakah firman Tuhan itu bohong atau benar? Harusnya ini yang tua-tua. Amin. Percayalah. Boleh tua, tapi semangat dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Jangan seperti dulu opung ditumbuk-tumbuk ya. Baru makan. Ayo, mumpung lagi sehat makan yang enak. Amin. 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 Alalopung, besok lagi ada besok. Besok. Kayak macam tahu aja besok apa yang terjadi. Nggak bisa. Dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu? Pak Ima tunggu dia datang, gua ngomong nih. Lebih panas dari panas. Ya kan gitu kan? Nah pertanyaan, kalau kita sudah ngomong udah selesai belum masalah? Makin panas. Kenapa? Karena kau menumpahkan air panas. Matang yang di sana, tadi setengah matang. Tapi coba kamu kipas, nih. Betul kau salah, wajar. Tuhan mengampuni, selesai. Ada haleluya? Ada haleluya? Kan kali ini kita sampaikan. Setiap kita mau melakukan sesuatu, coba tanya Tuhan dulu. Tuhan, aku main judi dulu ya. Apa jawabnya? Lanjutkan, gitu. Tidak mungkin. Pasti kau mikir. Aturan ada rencana menjadi tidak ada rencana. Kenapa? Bersama Tuhan engkau mampu. Di luar Tuhan engkau tidak sanggup. Kan begitu. Haleluya. Amin. Mau bertengkar lagi? Ini serius tenang. Mau bertengkar lagi sama teman? Mau bertengkar sama suami? Pertahankan egoismu. Masuklah bahasa Batak, si boru puas, si boru bakara, boru kudok, kudak puas, gigi. Enggak seperti itu kali. Haleluya. Haleluya. Oke, nyanyi satu lagu. Dia mati untuk saya, dia ada mati untuk saya. Amin. Haleluya. Jangan sampai orang mati gara-gara kita. Haleluya. Kalau kau tidak mampu menyelamatkan dunia, selamatkan dirimu. Amin. Amin. Katakan selamatkan dirimu. Kita suruh orang bertobat, kita tidak mau bertobat. Haleluya. Amin. Ini ayat pertama. Jelas ya? Apa membawa pertengkaran? Nafsu. Haleluya. Dulu saya selalu sampaikan, katakan aku yang salah. Amin. Masih berani ngomong hari ini? Aruna salah? Katakan dulu dalam hatimu. Tutup mata itu, jangan lihat siapapun. Aku yang salah. Memang dia yang salah. Aku menjadi salah karena menanyakan kesalahannya. Diam, bilang Tuhan, Tuhan, itu aja. Nggak usah ngomong Tuhan, itu nggak usah. Tuhan nggak tahu kau punya mata, punya telinga. Tahu dia maksudmu itu. Nih Tuhan nih. Makanya aku bilang, jangan sakiti aku sampai aku bilang nanti baru kau ngerti. Aku harus bilang Tuhan, dia sakitin aku itu Tuhan. Makasih ya. Hak dia membela diriku. Amin. 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 Haleluya. Berbahagia orang yang sakiti. Amin. Aneh firman Tuhan itu. Berbahagialah orang miskin di hadapan Tuhan. Ada orang bahagia ya, orang kaya bahagia.
Cari, kalau ada nanti kita ketemu ya. Cari ayatnya, ya, ada. Dan kedua, ada nggak berbahagialah bapak-bapak? Ya ada. Ibu-ibu? Berbahagialah ibu yang wah, oh itu ada. Jadi kalau sampai sini perempuan nggak berbahagia, tanda tanya saya. Haleluya. Ini harus jelas-jelas loh. Bahagiakan istrimu yang mengurus anak-anakmu, bapak-bapak. Bahagiakan mereka yang bersihin rumahmu dan tempat tidurmu. Mana istriku, ketawa dia. Nanti balik ke kamu ya, firman itu katanya, yes. Kalau aku salah, ajari aku. Amin. Ajari maaf, pasona koko. Tuhan Yesus, berilah aku hati yang menyenangkan. Amin. Ada haleluya. Saya lihat hati ibu sini besar-besar hatinya. Tapi kalau di bahasa Batak kan jadi masalah. Kasih balga, hati-hati. Jangan di bahasa Batak kan ya. Cukup bahasa Indonesia saja. Kadang-kadang bahasa itu pengaruh. Haleluya. Ayat 2-nya kita lihat bersama-sama lagi. Ingat ya, kita nanti ke ayat 8-nya. 2, 2, 3 ya. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Why? Kenapa? Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kenapa kamu tidak memperoleh? Karena kamu tidak berdoa, hanya sibuk ngomong, sibuk berkelahi, bertengkar. Kata firman Tuhan, kalau kamu banyak masalah, masuk di kamarmu itu menangislah di sana. Kalau macam kami ini, tangisilah jiwa-jiwa yang tidak bertobat ini. Kenapa? Harusnya dapat berkat tapi jadi jauh. Kenapa? Sakit rasanya itu kamu dapat tapi kamu lepas. Saya pun jadi kakek bagian. Ini harus jelas-jelas kita. Haleluya. Mari. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri. Memang orang yang ambisi, nah ini. Bekerja keraslah kamu, diberkati Tuhan. Mungkin sampai kau kaya, sampai kaya raya, sampai raya-raya. Haleluya. Tapi jangan ada orang di sini yang cepat kaya. Gak bisa dipaksa. Tuhan membuat kaya dan miskin. Paham firman Tuhan dibagi kemarin? Kenapa dibagikan itu kepadamu? Itu bukan otak pikiran saya, tapi ketika dikatakan sampaikan ini kepada mereka, siapa di antara kamu yang ingin cepat kaya di sini? Tidak bisa dipaksa. Kalaupun cepat dapatnya, akan cepat juga. Bilang dulu ke kanan, yang normal aja. Normal-normal aja, udahlah, amin. Saya juga kalau nggak normal gimana ceritanya? Coba kalau nggak normal. Coba si Bajus besok nih kalau jalan, gara-gara udah pendeta langsung jalannya kayak dikit gini-gini. Langsung dia bilang, nah besok jangan pendeta kau ya. Peol kayak dia jalannya. Ya kan? Harusnya yang peol jadi lurus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Kamu sampai membunuh, kamu sampai iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuan. Saya mau tanya, betul nggak tujuan tercapai gara-gara ini? Manapun dikerjakan ini, pasti hukumannya lebih berat lagi. Kenapa? Kalau kamu berdoa kayak tadi, Tuhan, izinkan saya marah dia. Izinkan dulu saya emosi hari ini Tuhan. Bahkan kalau bisa Tuhan sertai aku. Mari kita sama-sama emosi. Emosinya Tuhan gak gitu, gak tanggung. Kalau udah murka benar. Kalau baik benar, amin. Kalau kita di tengah, jangan. Makanya Sodom dan Berlangit, alangkah indahmu. Terus marah di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan,
pelangi ciptaan. Tidak akan lagi ada air bah. Dan itu jadi bukti selama masih ada pelangi. Itu bukan sembarangan itu, tanda itu. Haleluya. Ada haleluya. Itu. Apa tandanya kau anak Tuhan? Ayo. Kebaikan. 1. Lakukan kebenaran. Apalagi? Lagu anak Medan, rela mati demi kawan. Ya Yesus kan rela mati untukmu. Amin. Ada amin. Amin. Jangan kambing dari kampung jadi bangting sampai di sini atau jadi singa. Kalau bisa jadi domba lah semua. Amin. Amin. Haleluya. Ayat 3-nya cepat. 2-3 ya. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab minta itu datang kamu sedangkan Tuhan berikan aku mobil biar tetangga tahu aku juga punya mobil. Nih, kan kira-kira gitu kan? Ada orang ngomong begini, Tuhan tolong dong, saya kan pelayan Tuhan, masa saya nggak dikasih, yang lainnya dikasih? Iya, kau pelayan Tuhan, yang lainnya melayani Tuhan. Mengerti maksudnya? Bisa dimengerti? Memang kamu pelayan Tuhan pakai ini, tapi yang lain bukan pelayan tapi melayani. Paham maksudnya? Dia gak gelar pelayan tapi melayani. Caranya melayani. Contoh, ada orang di luar sana nggak mengenal hukum Taurat. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan apa lagi menghina harta orang lain, hormati ayahmu. Tidak tahu itu, tapi dia melakukan seperti itu. Maka hukum Taurat ada dalamnya karena dia sudah melakukan. Sementara kamu dan saya ada hukum Taurat, kamu tidak melakukannya. Apa? Lalu orang beragama ngomong, kalau dia mah ateis gak beragama, beda dengan kita. Kita ke surga. Kata Tuhan, yang mana ke surga? Kunci surga di tanganku, kata Tuhan. Amin. Ada yang tahu jalan ke surga di sini? Ada yang tahu? Kasih tahu dong, jangan pelit-pelit. Sherlock, biar kita ke sana. Haleluya. Ada amin. Ada amin. Sherlock dong, biar jangan salah alamat. Tapi pastikan jangan habis paketmu. Jangan berhenti beribadah. Amin. Cuma 2 panggilan Tuhan. Ini dengar baik-baik. Siapa yang bandel di sini ya? Pasti gak ada ngaku kan? Saya. Saya. Oke, berdiri dulu. Berdiri aja. Hari ini Mama Moses, Tuhan akan memanggilmu. Pertama, panggilan untuk ke rumah pulang atau panggilan bertobat. Silakan duduk. Ambil salah satu. Lakukan. Bertobat saja. Kalau kau dipanggil bertobat sebelum betul dipanggil pulang. Amin. Orang bertobat nggak sabar nunggu dipanggil pulang. Biar saudara tahu, makanya mereka nggak takut mati. Haleluya. Apa tadi malam yang kita penghiburan itu? Ikut Yesus dodong aku sahalaku liludong rapot Yesus boya monang talu musuh inaro. Ini paling enak. Damaria raudisi. Amin. Tuhan Yesus donaki saihu tolong Yesus oroa. Kalau ada bahasa Inggris aku nyanyikan itu, ada bahasa Jawa aku nyanyikan itu. Amin. Di luar Yesus kau akan binasa. Saya jamin bersama Yesus. Saudara nggak lihat hidupku senang? Amin. Ada yang berani ngomong di sini hidupku nggak senang? Apa karena di rumahku banyak emas dan perak? Enggak, yang banyak bunga. Haleluya. Haleluya. Kalaupun gak ada bunga dalam, tapi berbunga-bunga lah hati. Amin.
Ini intinya. Saya senang hari ini. Kenapa? Saya penangis tadi. Karena ini sekali lagi saya nggak sabar melihat keberhasilan itu. Amin. Nggak sabar. Tapi menangis ketika saudara dipanggil untuk mengambil berkat, tapi nggak datang. Itulah kesedihan. Tapi kamu capek, kamu andalkan pikiran dan tenagamu. Kata Tuhan terkutuk, selesai. Gak ada kata kunci. Pokoknya Tuhan mengenal yang setia dan taat. Amin. Ada amin? Haleluya. Sudah ya, jelasin ya. Kenapa dong nggak dijawab? Karena yang kau minta itu salah. Jangan ya. Tuhan bagi dong. Kenapa? Aku mau bagi juga. Nah itu baru Tuhan kasih. Karena engkau diberkati itu jadi berkat. Siap? Jadi berkat? Minta. Tuhan paling senang orang itu. Tapi kalau minta Tuhan berikanlah biar si Anu lihat aku begini. Kata Tuhan, sorry, saya tidak punya kesombongan. Maaf. Langsung Google-nya bilang, belok kiri, paling gak ada kiri. Belok kanan, udah curang. Kan gitu kan Google-nya kan. Jangan ikuti ya. Kadang-kadang si Google itu kasih arah. Udah tahu jalannya kemana-mana di jalan tol. Belok kiri katanya. Nggak ada belok kiri ya. Usah. Nggak bisa. Ayo Pak, ayo bersama-sama. 2, 2, 3 ya. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ini sudah jelas. Engkau mengenal hidupmu. Apakah kau menjadi temannya Tuhan atau temannya Etan? Siapa tuh Etan tadi? Setan. Saudaranya iblis. Bersaudara sama hantu. Gondoruo kelompoknya juga itu. Pocong apalagi masih orang dalam. Semua di situ satu paket itu kan. Apapun namanya pokoknya kelakuannya sama. Anak Tuhan, apapun gerejamu, bagaimanapun cara berdoa, pasti sama rasanya. Haleluya. Kalau beda rasa kau ngaku-ngaku. Hati-hati. Ini. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi bukan Tuhan yang bermusuhan, kamu yang bikin musuh. Tuhan bilang jangan, kamu bilang apa-apa. Haleluya. Sakit rasanya. Kan gitu kan. Kami pendeta kadang-kadang itu emosi juga loh. Tapi Tuhan bilang, kamu gak ingat aku mati untuk kamu? Oh iya ya. Oh iya Tuhan, benar. Masih lebih banyak perbuatan Tuhan dibanding perbuatanku. Ampuni aku. Haleluya. Ampuni aku Tuhan. Belum seberapa aku kasih. Haleluya. Dan hendak menjadi sahabat dunia, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi sekarang tanya dulu dirimu sendiri. Apakah engkau bersahabat dengan Tuhan atau satu lagi? Dari mana kau tahu? Lihatlah sehari-hari. Amin. Amin. Ayat 5. Cepat. 2, 2, 3 ya. Jangan kamu menyangka bahwa tersuci tanpa alasan berkata, Roh yang membuatkan Allah dalam diri kita diiringinya dengan cemburu. sekali lagi, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diiringinya dengan cemburu. Amin. Tuhan mau menempatkan rohnya di dalam hidupmu. Kasih tempat dong. Haleluya. Amin. Kasih tempat untuk Tuhan. Iblis berkata hancurkan. Tapi kata Tuhan kasih aku tempat untuk membangun. Haleluya. Di sini. Semuanya apapun bicara kembali ke hati. Di sini dikatakan roh yang ditempatkan Allah dan diri. Roh siapa? Roh Tuhan. Siapa Tuhan itu? Adalah roh. Maka tidak kelihatan. Sampai sekarang belum ada kajian kita menghapus ini. Tidak lagi bahasa roh, tidak ada roh. Kata siapa? Kalau hanya berdebat menurut saya. Berarti menurut saya kalian ateis semua. Kalau pakai menurut. Saya hanya menurut perkataan Tuhan. Kalau yes, tidak. Resikonya di situ. Seperti Yesus menjadi salib dan kadang-kadang mengatakan yang benar, you dan saya harus mengalami yang sama. Ada haleluya. Ini masih cari sanjungan. Capek. Puji-pujian bagi Tuhan, amin. Tapi kamu akan dipuji Tuhan. Nah,
Pokoknya di antara mereka kami yang dapat rumah satu. Haleluya. Di surga nanti ada baju putih atas kepala bermahkota emas. haleluya. Puji Tuhan sekarang dan sampai selamanya. Amin. Memang kamu rindu pakai mahkota semua kan? Haleluya. Saya pun sama. Terbayanglah besok itu mahkota. Lalu duduk di samping raja di atas segala raja. Apa puji kita di hari Minggu? Coba. Satu kota tanpa malam. Amin. Mulai nyanyi dulu, tunggu dulu musiknya. Nah harusnya seperti inilah hati itu gak sabar, amin. Satu kota tanpa malam, gak lagi nanti siang dan malam. Pokoknya terus terang terus. Haleluya. Pokoknya di sini yang hatinya terang berterus terang aja, amin. Katakan saya salah, haleluya. Tuhan selalu dengan orang yang berdosanya. Haleluya. Tapi kan, amin. Semua semangat. Hey. Ya. Satu kota tanpa malam di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhan. Aku rindu ke sana bersama. Sekali lagi satu kota tanpa malam. Satu kota tanpa malam di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia. Yo yang rindu. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhan. Aku rindu ke sana bersamanya. Amin. Inilah harapan tujuan hidupku dalam hidupku. Ingin berseru Yesus Tuhanku, Raja damai, Raja damai dalam hidupku. Katakan ini buat kamu. Inilah harapan tujuan hidupku dalam hidupku. Ingin berseru Yesus Tuhanku, Raja damai, Raja damai dalam hidupku. Raja damai, Raja damai dalam hidupku. Amin. Bukan ingin bertemu, dipanggil pulang. Dimanapun kita ada Tuhan di situ. Dimanapun kamu ada, Tuhan hadir di sana. Itu maksudnya. Haleluya. Ada haleluya. Ini harus milik kita ini. Lalu ayat 6. 2, 3 ya. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia berkata, Allah menentang orang yang congkak. Tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Orang congkak itu selalu merasa benar. Itu congkak. Orang rendah hati itu selalu merasa bersalah. Ada haleluya. Ada haleluya. Di sini hari ini di babet semua itu rasa congkak itu, amin. Katakan berdamai. Apa yang salah? Haleluya. Memang kamu tidak salah, tapi karena kamu punya motivasi itu, kamu punya waktu memberi kebenaran kepada orang tanpa perkataan. Haleluya. Izinkan hidupmu di Tuhan. Saya sudah bilang, orang tidak pernah membaca Alkitabmu ini, tidak pernah orang lain. Tapi dari cara hidupmu orang mengenal Yesus yang kau katakan ini. Itu aja intinya. Saya pun sama hari ini. Kenapa kita sampai di sini? Kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Ingat tadi ya, Tuhan menempatkan rohnya pada hidupmu. Kalau sekarang hatimu lagi padat yang tidak benar, buang dikit dong, biar tempat buat Tuhan. Gak apa-apa sempit-sempitan. Gak apa-apa ya, sempit-sempitan. Yang penting kasih celah buat Tuhan, amin. Karena nanti kita lihat, kata firman, jangan kasih celah buat iblis.
Ya, kadang-kadang bu iblis sedikit kita kasih. Gini celah, nggak apa-apa kok cuma salah dikit ini. Itu celah. Tapi setetes kebenaran akan membenarkan yang lain. Tapi setetes kerusakan akan merusak yang lain. Apa bahasa peribahasa itu? Setetes apa? Melanggar kan gitu kan? Nggak susah merusak. Satu kata aja bikin salah, rusak semua. Haleluya. Ya memang pendeta itu hebat luar biasa, tapi nah ketika ada tapi itu nggak usah lanjut, orang akan baca. Ada tapinya loh. Kalau menurut saya kayaknya ini deh, ditambah sendiri. Itu tadi titik seperti pertanyaan di sekolah. Hati-hati. Jangan izinkan orang menambahkan sendiri. Jadi salah yang cerita. Haleluya. Ayat 7. 2, 3 ya. Lawan dong iblis, jangan Tuhan yang dilawan. Ini kita Tuhan yang dilawan. Iblis yang lawan, amin. Kalau iblis bilang jangan, enak aja. Kalau Tuhan bilang boleh, enak aja. Pergi. Itu kan, haleluya. Lawan iblis itu, jangan ikuti. Siapa bilang hari Minggu ini gak enak nonton TV sambil minum kopi? Soal khotbah, buka YouTube di TV apalagi layar lebar. Nanti kalau dibilang tumpang tangan, aku melihat ada angkat tangan di sini. Dari mana dia lihat angkat tangan kau di situ? Sudah jelas ada angkat tangan. Ini lagi kita live betul? Direkam nih, pasti orang angkat tangan. Tapi kapan kita bersalaman dengan dia? Mau jemaat hanya khotbah di sini situ dengar, nggak pernah salaman kita, nggak pernah ketemu? Enggak. Kita rindu. Seperti tadi, satu malam tanpa, satu kota tanpa malam. Nah di hatimu tuh satu kota tanpa malam, nggak ada gelap-gelapnya lagi. Bilang dulu, jangan ada gelap-gelapnya lagi. Amin. Amin. Kan hidupmu tergantung kamu, mau gelap mau terang kan hidupmu. Kadang-kadang apa sih kalian? Emang hidup begitu kok kalian ribut banget sih? Tetapi kau pastikan, sekalipun kau gelap, aku akan datang bawa terang, kamu akan kelihatan. Kalau mau menerangi kegelapan, datanglah jadi terang. Tidak usah ngomong, capek, haleluya. Itu cerita, pasti cerita. Ini hati-hati, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawan iblis, maka ia akan lari. Ayat 8 di sini kita bertemu. Haleluya. 2, 3 ya, 8. 2 ya, mendekatlah kepada Allah. Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, Hai kamu orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang beriman. jangan berdua hati. Gereja pengen ya? Ke rumah tulang ngapain ya? Pengen sih ke rumah tulang, tapi kalau tulang itu mulutnya itu ampun. Ya, kamu rindu sama tulangmu, gara-gara tulangmu kamu jadi putus rindu. Ternyata hidupmu ternyata segitunya ya. Pengen beribadah sebenarnya, tapi ini berdua. Saya tahu di hutan itu ada ular, ada singa, ada gajah, bahkan ada virus. Mataku tertutup, tapi mata Tuhan melihat. Amin. Siapa yang berani menyentuh anak Tuhan? Haleluya. Itu berjalan. Maka Daniel yang dibuang ke gua singa, ditutup Tuhan mulutnya singa itu. Haleluya. Sadrak, Mesak, Abednego mau dibakar, maka yang terbakar adalah yang mau membakar. Tuhan membalikkan keadaan. Masih mau balas dendam? Atau cukup Tuhan yang berbalas? Ada amin? Kalau kau disakiti saat ini, itu buktinya ujian kepadamu. Apakah hatimu tahan uji atau tidak? Katakan Tuhan, tambah imun, tambah kekuatan kepadaku, biar aku sanggup menerima kenyataan keadaan ini. Haleluya. Coba ini sedikit relax saja. Apakah saudara punya anak lebih dari 10? Apakah kalau punya anak satu nggak pusing ngurus satu? Jangan-jangan lebih pusing daripada 2 ya? Yang 2 lebih pusing daripada ngurus 3. Nah sekarang kalau saudara jadi bapak rohani punya anak begini banyak,
Sama juga, ada yang nakal, ada yang bandel, ada yang pura-pura nggak dengar, ada yang teriak mulu. Satu kota tanpa malam, semua kepada anak Tuhan. Amin. Kata Tuhan apa? Itulah tugasmu. Kamu kupanggil untuk menjadi perpanjangan tanganku, kata Tuhan. Kasihilah mereka seperti aku mengasihimu. Maka dengar kata Tuhan, kalau aku suruh kau maju-maju, kalau berhenti-berhenti, karena kau adalah pelaksana tugasku. Itulah selalu aku bilang, aku datang bukan karena hatiku, tapi karena aku diperintah. Haleluya. Jangan salahkan aku jam berapa datang, di mana datang. Jangan. Pastikan Tuhan hadir. Haleluya. Haleluya. Opung yang 2. Di mana? Udah mau dipanggil? Atau opung aja yang panggil Tuhan dulu? Kan cuma 2 opungnya. Dipanggil atau memanggil? Langsung bilang aja masih panggil dia lah. Amin. Amin. Haleluya. Udah bukan urusan udah tua, udah dikit lagi. Tenanglah kau udah 71, tinggal dikit lagi. Kata siapa? 120 tahun kok masih hidup. Amin. Opung ini sekarang berapa umurnya? 66. Baru 68 loh. 66. Kok lebih muda dia? Iya kan? Coba, kenapa? Selalu ada cerita berdua. Ini kakak adik kompak loh. Nggak tahu kalau belakang kita ya. Kan rata-rata begitu ya. Nah saya harap gini juga, selama kita menjadi jemaat Tuhan, berkatilah satu dengan yang lain. Kata firman Tuhan, terutama kepada teman seiman. Amin. Belum teman segereja loh, baru teman seiman. Teman seiman. Pastikan engkau sahabat semua orang. Haleluya. Dulu kita salah, sekarang nggak boleh salah lagi. Haleluya. Dulu saya juga gitu ketika melayani. Siapapun orang aku ketemu, aku bilang aku salah dulu. Sama ya kita salah mang. Udahlah sama. Dulu paling musuh paling berat saya itu. Sekarang diubah Tuhan menjadi sahabat paling berat. Itu selalu saya bilang, Tuhan memberikan, membuka keadaan. Amin. Di tangan Tuhan nggak ada yang susah. Jangan, sekali lagi tolong jangan pikirkan masalahmu, tapi masuklah dalam masalahmu dan berkata, Tuhan, aku tahu Tuhan mau. Amin. Gak mungkin Tuhan salah tempat. Tidak. Dulu aku si Panggaro waktu kecil. Saudara pasti pernah si Panggaro waktu kecil. Tahu si Panggaro maksudnya siapa tuh? Cari perhatian. Kan kalau waktu kecil kita kan suka cari kayu bakar atau kemana gitu kan, atau panen gitu kan. Badannya baru segini tingginya, tapi sok bawa 3 kaleng. Kenapa? Iya biar dipuji. Habis itu dikasih makan mie. Ternyata karena semangat kita yang dipuji, mampu mengangkat beban lebih daripada apa kita mampu. Kalau kita punya tujuan besar, pasti sanggup melewati tantangan ini. Karena di balik ini akan ada sukacita luar biasa. Amin. Ada haleluya. Itu dulu sampai gini-gini kepalanya angkat itu. Ya loh, sampai gini. Begitu dilepas sampai susah lurusnya. Itu saking kita menunjukkan kita adalah orang hebat. Nah itu. Waktu kecil itu. Pokoknya orang Medan bilang Cepangkaron gitu kan. Mama juga bilang, ya memang ya lagi 4 kali kau bawa, ya lah 4 kali. Gimana bawa? Jadi gak usah heran kalau dari kampung sana kecil-kecil orangnya tertimpa masalah. Tapi gak ada yang pingsan karena hari itu. Sampai di perantauan jadi kuat semua, men. Itu membuat kali perantauan kuat menghadapi masalah. Yang lahir di sini lihat nih. Anak-anak remaja ngapain di belakang? Ayo, coba aja ke air 1 ember itu. Capek tahu mama. Tes nanti kasih ember 2 kiri kanan. Coba. Tapi kalau disuruh berlomba dia 2 jerikan besar, karena matanya fokus kepada hadiah, dia akan kuat. Makanya hari ini pun kalau hadiahnya adalah di balik ini kamu akan sukses, enggak masalah itu bagimu. Saya ulangi, enggak masalah itu bang.
Haleluya. Saya pastikan hari ini semua masalah itu harus clear. Haleluya. Pokoknya ambil bagianmu. Kalau kau harus menderita dulu, nggak apa-apa. Hari 1 bulan lalu saya bilang gini, Tuhan, sahabatku, bosan nih gak ada duit di kantong, pas-pasan terus. Caranya gimana dong Tuhan? Masa ditraktir terus, sekali-sekali ditraktir orang dong? Ini kan sahabat. Kalau kau dekat dengan Tuhan, gak ada batas ngomong, tapi harus tahu hati sahabat. Nah di sini kan dibilang nih, mendekatlah kepada Allah dan dia. mendekat kepada Jadi dua-dua gitu loh. Nah ini di tangan saya nih ya, di tangan saya nih. Ya kan? Kalau cuma Tuhan yang datang, kau berhentikan pertemuan di sini, di tengah. Tuhan datang. Nih. Tuhan sanggup kok, dari jauh lihat saya kok di sini. Tadi kan ada perjanjian, ada kovenant. Kamu datang, dia datang, lalu bertemu. Ambil yang dibawanya. Itu namanya kovenant, perjanjian, amin. Haleluya. Kita harus intim dengan Tuhan itu. Tidak cukup hanya nyanyi tadi. Haleluya. Kalau cuma hanya nyanyi, semua bisa nyanyi. Tapi karena hati itu harus bernyanyi, memuji Tuhan. Nah, udah sekarang ya taruh tempat di hati, amin. Artinya gini, beranikan dulu mau berkata sekarang, masalah itu bukan masalah. Beranikan dulu ngomong. Karena kamu salah satu dilihat Tuhan adalah orang yang layak diperhitungkan, maka masalah itu diizinkan. Sama seperti Ayub ditantang. Datang si iblis atau setan itu. Ya Tuhan, karena kau kasihnya banyak harta, dia maka setia padamu. Coba kalau nggak ada harta. Tuhan bilang, monggo silahkan, tapi ingat nyawanya jangan kau papai. Makanya aku bilang, sekalipun banyak masalah mau membunuh, tidak akan mati. Karena apa? Tuhan menjamin hidup, amin. Itu. Kalau cuma digigit kakimu, biasa gitu namanya juga ada harimau, tapi nggak mati. Ini takut mati, takut digigit, takut mati. Oh ini kebetulan saya ingat kemarin itu ya. Kenapa ada orang kalau sakit takut mati? Saya mau tanya, upah dosa apa sih? Harusnya kamu takut mati karena berdosa, bukan karena sakit. Karena jelas upahnya mau. Kalau sakit mati, nggak maut namanya. Ini harus kita pelajari baik-baik. Dan itulah ada dua panggilan tadi, dipanggil pulang atau dipanggil. Mari kita bersyukur semua masih dipanggil bertobat semua. Haleluya. Ada yang pertama jadi terakhir, yang terakhir jadi pertama. Hati-hati, jangan sampai kita yang jadi terakhir. Harusnya kita pertama dan terakhir juga harus ikut, amin. Dari awal sampai akhir. Dan sucikan hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sucikan tanganmu, amin. Haleluya. Saya tadi pagi saya sampaikan kepada orang-orang tua di sini. Kalau anak kecil masih butuh ajaran-ajaran penting khusus kan. Tapi kalau anak remaja ini dia hanya bisa meniru, mencontoh. Ya. Saya pesankan di sini. Lihat semua di sini. Saya nggak munafik, mau saudara marah silakan. Jangan ada di sini orang tua yang munafik. Ajarkan kepada anakmu dengan cara perbuatan. Selesai. Karena kita berkata, anak-anakmu akan meniru kelakuanmu. Ini khusus remaja ya. Karena mereka sedang membentuk jati diri mereka. Ini kalau kutanya satu-satu nangis mereka cerita tentang bapak ibu. Ini mereka di belakang tuh. Bisanya ngomong aja, Opung. Ngomong aja bisanya. Sekali-sekali dong dengar bapak. Bapaknya bilang gini, kamu jangan ya. Ya, tapi bapak juga jangan. Kamu masih kecil melawan. Nah ini bahasanya ini. Harusnya kerjasama dong, amin. Kan kerjasama. Tuhan hadir, kita hadir. Tuhan gak pernah bohong. Kalau dia bilang datang kepadaku semua letih, nah datanglah dia. Bawa kelegaan. Datang ke sini dikasih lega, amin.
Pulang-pulang, oh yes, memang aku banyak masalah, tapi tidak menjadi masalah. Masalahnya akan selesai. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Jangankan masalah utang pun bisa lunas kok itu. Lihat nih, ada ke sini wajah gak berhutang sini. Lihat dulu kiri kanan dulu. Ya, nggak mungkin. Paling tidak utang janji, betul? Betul? Ya, semua kita berhutang. Apalagi hutang darah sama Tuhan Yesus. Amin. Aku mau seperti Yesus. Walau sendiri tetap semangat. Amin. Semua taruh tangan di dada dulu. Tutup mata, jangan lihat satu-satu. Kata Tuhan, Dia akan menempatkan rohnya di situ. Dan roh itulah yang mengalahkan roh-roh kecewa, marahmu. Dan roh itulah akan mengubah maksud dan tujuanmu. Sebab roh itu mengetahui semua apa yang terjadi saat ini di situ. Untuk itu, keluarkan dari hatimu agar Tuhan ada di sana sepenuhnya. Izinkan. Sekali lagi jangan mendua hati, jangan ragukan Tuhan. Jangan ragukan Tuhan itu. Tapi saat ini katakan usirlah yang membuat kamu takut dari situ. Yang terjadi biarlah terjadi. Jangan izinkan masalah baru terjadi di situ. Apapun dosamu bisa diampuni oleh Tuhan kesalahannya. Cuma satu, jangan kau gadaikan Tuhan itu. Semua dosa yang masih bisa diampuni akan diampuni. Tetapi yang tidak mengakui Yesus, dosa tidak terampuni. Tapi hari ini kita berkata, Dialah juru selamatmu, Dialah Tuhanmu, Dialah kekuatanmu, Dialah pengharapanmu. Maka nanti suatu malam, satu kenapa malam, itu akan bersama-sama dengan kita Dia. Hari ini saya pastikan kepadamu, karena firman Tuhan yang berbicara berkata kepadamu, ini perkataan Tuhan. Dia setia akan orang yang mengakui dosa kesalahannya, dan Dia akan memberi tempat untuk orang-orang yang mengaku dosa dan kesalahannya. Siapakah di antara kamu yang tidak berdosa? Siapa di antara kamu tidak punya kejahatan? Biarlah kamu lebih dahulu melempar orang yang salah itu. Adakah kamu bisa melemparnya saat ini? Mungkin orang yang kau maksud di hatimu adalah orang paling jahat di matamu dan di pikiranmu. Lalu hari ini tuh kau bawa ke hadapan Tuhan. Ini harus dihukum. Seperti Yesus berkata ke perempuan berzina itu. Yes, lakukan dan hukum dia. Tetapi hendaklah di antara kamu yang tidak berdosa melempar lebih dahulu. Sampai firman berkata, kemana semua mereka? Kau tidak ada menghukummu. Iya Tuhan, tidak satu pun menghukum aku. Aku pun tidak menghukummu. Tapi jangan ulangi lagi. Jangan ulangi lagi. Sejak itulah hatinya menjadi lega. Orang yang di hadapanmu, mungkin anakmu, mungkin istrimu, mungkin suamimu, atau keluargamu, atau tetanggamu melakukan menurutmu di luar batas kemampuanmu. Tuhan bilang juga hari kepadamu, kalau kau juga tidak melakukan hal yang sama, lempar lebih dahulu. Lempar. Mengampuni, lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni lebih sungguh. kita pun tidak satu pun layak di hadapan Tuhan. Tetapi Dia berkata kepadamu dan saya nak datang ke sini.
Ikutlah aku. Maka sebentar lagi darah tubuh Kristus akan kita terima. Itu satu bukti dia mengampuni kesalahanmu tanpa menghitung berapa banyak dosa dan kesalahan. Amin. Amin Yesus. Engkau juga akan menjadi marah dan kecewa ketika engkau menghitung kesalahan demi kesalahan. Padahal engkau sendiri juga melakukan kesalahan yang sama. Sekali lagi, kalau kau anak-anak Tuhan, engkau sanggup seperti Tuhan mengampuni orang yang sangat berdosa sekalipun. Sekalipun orang-orang yang mau membunuhnya, dia ampuni. Dia berkata dari kayu salib itu, Tuhan, seperti perkataanmu, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Glory, haleluya. Kiralah masih. Jangan kau malu terhadap manusia. Jangan takut dengan perkataan orang. Malulah terhadap Tuhan. Takut kepada Tuhan. Sebab orang di sekelilingmu melakukan dosa, kesalahan yang sama. Hari ini katanya, usir setan dari hidupmu. Engkau telah diintimidasi, engkau dihakimi. Katakan sekali lagi, sebagaimana Yesus mengampuni dosaku yang tidak terhingga, aku pun mengampuni seperti dia. Tuhan tidak pernah batal mengampuni, mengasihiku dengan dosa-dosa. Dia berkata kepadaku, hari ini saya katakan, apakah kau dipanggil pulang atau dipanggil bertobat? Kalau kau katakan bertobat, mari kita kerjakan pertobatan hari ini juga. Haleluya. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Katakan mengasihi lebih sungguh. Katakan Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Hari ini engkau bukan disuruh menghakimi atau menghukum, tapi engkau harus mengasihi. Sebagaimana Tuhan sanggup mengasihimu yang berdosa, demikianlah hari ini engkau. Semua nama-nama di hatimu sekarang, engkau layak mengasihi mereka apapun dosanya, apapun kesalahan. Dengan pengampunan yang kau beri, Tuhan memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Bukankah semua kita rindu orang itu bertobat? Seperti kita rindu terus kepada Tuhan. Inilah hati kami, Tuhan. Haleluya, glory. Yang berbeda berada di lesu. Sekali lagi, Tuhan yang punya hidup. Dan Tuhan juga mengenal siapa orang-orang ada di rumahmu dan di sekitarmu. Setiap rencana niat jahat mereka pun akan batal kalau Tuhan menjagamu. Dan engkau tidak tergantung apa kata orang. Tapi kalau Tuhan hari berkata kepadamu akan beri kelegaan, maka kelegaan kau terima hari ini. Lakukan itu saat ini, lepaskan. Glory, haleluya.